billahi minasyaitonir rajim. Ya, makanya kita dilarang memelihara anjing di rumah, tidak akan masuk malaikat karena itu seperti memang hewan yang mengetahui syaitan tersebut. Artinya tidak lihat malaikat berarti. Yang lihat malaikat si ayamnya gitu ya. Nah dari hadis larangan untuk mencaci maki ini juga tidak boleh termasuk penyakit bu ya. Bapak ibu sekalian ya. Pernah Nabi SAW datang kepada seorang sahabiat Nabi. Kebetulan dia lagi demam. Terus Nabi tanya, kenapa? Ada apa denganmu? Dia bilang, saya lagi demam ya Allah. Semoga Allah tidak, ya Rasulullah, saya lagi demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kayak dia marah sama demamnya itu. Kata Nabi SAW, jangan kau mencaci maki demam karena dia menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya, sudah selesai terjadi, ya sudah terima aja takdirnya Allah. Gitu. Keputusan Allah. Kita tinggal bersangka baik, oh selama ini saya sehat setahun, 2 tahun, sekarang Allah uji. Sudah saya sabar, terima gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah Ibnu Hajar kembali juga menyebutkan masih di Fathul Bari, di halaman yang sama tadi. Sebenarnya karena dari hadis yang sama ya. Dia menukil perkataan Al-Halimi ya. Al-Halimi ini mengatakan, disimpulkan dari hadis bahwa semua yang bisa memberikan manfaat kebaikan tidak selayaknya dicelah dan dihina. Ya. Tentu di sini bermula dari manusia. Ya. Kemudian apapun fasilitas di sekitar kita, termasuk keberadaan hewan-hewan. Ya. Berapa banyak orang caci maki istrinya, suaminya, padahal terlalu banyak manfaat yang dia ambil selama dia hidup. Ya. Terlalu banyak manfaat. Berapa kali orang mencaci maki sahabatnya karena satu kesalahan, tapi berapa banyak manfaat yang dia dapatkan dari sahabatnya, dan sekian banyak hal. Maka beliau mengatakan disimpulkan dari tidak bolehnya mencela ayam, bukan cuma ayam jagonya, kata beliau ya. Tapi tidak boleh atau ada larangan dari hadis ya, menghina dan mencela semua yang bisa memberikan manfaat. Apa sih itu sifatnya? Saya bapak ibu lagi naik mobil, kebetulan mobilnya sudah 5 tahun atau 7 tahun dipakai. Ini mobil kamu ya? Iya, tapi sudah tua. Untuk apa dibilang tapi sudah tua? Maksudnya apa? Menghina. Lupa dia sudah 7 tahun memberikan kita banyak manfaat. Gitu kan? Walaupun benda mati. Jadi, alhamdulillah ini mobil saya. Ya, kena nggak ganti mobil? Ya itu nanti kalau Allah kasih rezeki insya Allah. Kan begitu aja. Jadi coba mulai sekarang perbaikin diri. Mulai berhenti menghina apapun. Kita lihat rumah berantakan, langsung aja ambil alih, bersihkan, selesai. Daripada cuma tahu caci maki, hati-hati ya. Ada juga dalam Islam namanya syamata. Syamata itu merendahkan orang lain. Hati-hati bapak ibu sekalian atau bagi ibu-ibu kalau punya pembantu rumah tangga. Dia jadi pembantu itu karena ekonominya kebetulan tidak sama dengan kita. Kalau kira-kira sama dengan kita mau jadi pembantu nggak? Nah, berarti jangan dihina. Ya, jangan dihina orang. Layak berikan kepada mereka yang layak. Bahkan dalam hadis dianjurkan kita memberikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bahkan diberikan pakaian yang layak. Berapa banyak ibu-ibu subhanallah pembantunya sudah 3 tahun, mukena aja nggak kasih, sejadah aja nggak kasih, tempat tidurnya kotor, ya tidak dipedulikan lah. Itu manusia juga, ada pahala di situ. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau saya punya dirham, duit, siapa yang saya kasih? Siapa yang saya infakkan dulu? Kata Nabi, dirimu dulu. Boleh kau pakai untuk kebutuhanmu. Masih ada ya Rasulullah, anak-anakmu, istrimu, pasangan hidup itu. Masih ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, pembantumu. Itu orang-orang itu juga. Gitu kan? Jadi kita dianjurkan dalam hadis yang lain, janganlah seseorang di antara kalian dihidangkan makanan oleh pembantunya. Ya, kemudian dia, kalau seseorang di antara kalian dihidangkan makanan oleh pembantunya, maka hendaklah dia mengajaknya makan bersama, atau dia memberikan bagian dari makanan tersebut karena dia sudah menghidangkannya. Dia udah cium baunya, dia udah lihat, gitu kan. Ini yang membuatkan, ini yang akhirnya menutup pintu mereka mencuri makanan dari kulkas segala macam itu karena kita sudah kasih. Saya kan kalau tiba di rumah habis beli buah atau apa saya bilang sama istri, ini sisipkan dulu buat orang-orang yang di rumah yang bantu kita, kasih mereka. Jadi orang-orang di rumah itu tahu sebelum kami sentuh untuk mereka duluan. Kita udah keluarin buahnya, kita udah keluarin kuenya, udah keluarin, baru sisanya saya bilang ini buat kami sekeluarga ya. Jadi dia tahu dia dihormati, dimuliakan. Insya Allah dengan begini pasti betah di rumah. Orang kalau pelit dari makanan dan minuman tuh pembantunya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan sudah pulang, sudah pergi. Karena memang bakhil, ya, jauh dari sifat orang-orang beriman. Itu diantaranya hikmah-hikmah yang bisa diambil, gitu ya. Nah Al-Halimi berkata, disimpulkan dari hadis bahwa semua yang bisa memberikan manfaat kebaikan
tidak selayaknya dicela dan dihina. Sebaliknya, dia dimuliakan dan disikapi dengan baik. Potongan sabda Nabi SAW, ayam mengingatkan orang untuk sholat, bukan maksudnya dia bersuara, sholatlah, sholatlah.